Dilansir Opta, Nerazzurri mengakhiri paruh pertama musim dengan 48 poin di klasemen, hasil dari 15 kemenangan dan 3 kali seri. Di era 3 poin untuk sebuah kemenangan, hanya 2 kali Nerazzurri mengumpulkan poin lebih banyak di paruh pertama musim, yaitu pada musim 2006-2007 dengan 51 poin, dan musim 2007-2008 dengan 49 poin. Namun, dalam hal mencetak gol, tim asuhan Simone Inzaghi telah mencetak gol dalam 27 pertandingan berturut-turut di Serie A. Ini adalah rekor mencetak gol terlama di antara tim-tim Serie A. Gianluca Di Marzio kepada Sky Sport mengatakan, Nerazzurri siap melakukan negosiasi dengan Zielinski hanya jika terjadi perpisahan dengan Napoli. Oleh karena itu, Nerazzurri secara definitif telah menutup diri terkait pemain asal Polandia tersebut. Mereka tidak berniat ikut campur dalam negosiasi perpanjangan kontrak Zielinski dengan Napoli. FC Internews melaporkan bahwa Kapten Lautaro Martinez telah terlibat dalam 18 gol musim ini, yaitu dengan 16 gol dan 2 assist. Oleh karena itu, Lautaro Martinez berpeluang besar menjadi pemain keempat yang terlibat dalam setidaknya 20 gol dalam 4 musim terakhir dari 5 liga top Eropa bersama dengan Mohamed Salah, Kylian Mbappe dan Harry Kane. Sport Mediaset melaporkan bahwa Stefano Sensi telah mengatakan ya untuk pindah ke Leicester City. Permintaan Nerazzurri untuk gelandangnya itu adalah 2 juta euro, dan jika transfer ini terrealisasi, Inter bisa memberikan ruang bagi striker baru di skuad mereka. Manajemen Inter masih akan menunggu hingga akhir jendela transfer untuk memperoleh kesempatan yang tepat. Sebelum kontak Darmian Magnani dihukum dengan penalti, Nicolo Barella adalah protagonis dari sikap seorang pemimpin sejati, meskipun ditentang oleh banyak orang. Dalam serangan balik terakhir Inter saat melawan Hellas Verona, dengan kiper Verona berada di area Nerazzurri, Barella lebih memilih untuk mencoba memberikan assist kepada Alexis Sanchez meskipun dia memiliki peluang besar untuk mencetak gol, dan mengubah skor menjadi 3-1. Tentu saja gol tersebut akan dianulir oleh keputusan VAR yang memberikan penalti kepada Verona, namun tindakan Barella memiliki tujuan yang jelas. Barella mengesampingkan keegoisan demi kebutuhan rekan setimnya, Alexis Sanchez yang jarang bermain pada pengalaman keduanya di Inter dan kesulitan mencetak gol. Menurut Gazzetta dello Sport, keputusan Barella tersebut adalah keputusan yang dipahami dan dihargai oleh ruang ganti Nerazzurri. Semua orang di Appiano Gentile memahami bahwa mereka harus menjadi lebih dari satu tim dibandingkan sebelumnya. Mantan pelatih Inter, Andrea Stramaccioni kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, "Saya yakin Inter telah menunjukkan di lapangan bahwa mereka pantas mendapatkan tempat pertama. Namun, pujian juga harus diberikan kepada karya Allegri yang mempertaruhkan kemenangan dengan para pemain muda. Saya pikir Inter tahu bahwa Juventus sudah dekat dengan puncak klasemen dan saya pikir kontroversi beberapa hari ini juga merupakan tanda-tanda normal yang merupakan bagian dari permainan. Simone Inzaghi sudah lengkap sebagai pelatih, saya juga sangat menghormatinya sebagai seorang pribadi. Scudetto akan menjadi pelengkapnya, dan jangan lupa bahwa dia membawa timnya ke final Liga Champions musim lalu, tidak semua pelatih bisa melakukannya." Jeda kepada news.superscomese.it mengatakan, "Saya tentu saja melihat Inter lebih baik, dari semua sudut pandang. Bukan hanya karena menjadi juara musim dingin, tapi karena mereka lebih kuat dan memiliki pemain terbaik. Dalam konteks ini, pilihan Marotta sebagai manajer pusat terbukti merupakan langkah yang luar biasa. Di sisi lain, saya yakin pertandingan head-to-head dengan Juventus akan berlangsung lama, karena Juventus juga tidak akan menyerah, dan mereka bisa memanfaatkan keuntungan kecil karena tidak berkompetisi di Eropa. Oleh karena itu, mereka akan memainkannya sampai akhir."
Danilo D'Ambrosio kepada CalcioMercato.com mengatakan, "Kami akan mencoba memainkan permainan kami seperti setiap pertandingan. Kami ingin mengatur permainan kami tanpa kebobolan, maka wajar jika kami bertemu tim kuat seperti Inter. Terkadang kami akan kebobolan. Kami siap, kami akan mencoba untuk membela diri dengan kuku dan gigi." Valentin Carboni adalah pemain yang memiliki semua kualitas dan waktu di sisinya. Sekarang dia memahami peluang yang diberikan Palladino kepadanya dan memanfaatkannya. Dia adalah pemain dengan prospek penting. Inter sedang menjalani kejuaraan yang hebat dan sedang menjalani musim-musim penting. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ini akan menjadi pertarungan penting mulai dari sini hingga akhir melawan Juve. Andrea Pinamonti kepada Sport Mediaset mengatakan, "Saya meninggalkan rumah ketika saya berusia 14 tahun dan saya menemukan lingkungan di mana saya dapat tumbuh baik sebagai pribadi maupun pesepak bola. Di Inter saya hanya memainkan sedikit pertandingan, saya ingin bermain dengan kontinuitas dan sebagai protagonis. Di Sassuolo saya terkesan dengan kasih sayang dari publik yang menyampaikan kehangatan luar biasa kepada saya. Serie A adalah kejuaraan yang sangat bagus, pertarungan terjadi baik di papan atas maupun di bawah." Dilansir FC Internews, Radu Dragusin yang pernah dikaitkan dengan Nerazzurri kini telah resmi bergabung dengan Tottenham. Di Tottenham, Dragusin menandatangani kontrak hingga tahun 2030 dan akan mengenakan nomor punggung 6. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi tidak akan melakukan rotasi pada pertandingan melawan Monza. Dia akan memainkan pemain terbaiknya sebagai starter. Frattesi masih akan memulai dari bangku cadangan pada pertandingan melawan Monza, tetapi dia merupakan kandidat untuk menjadi starter di pertandingan Supercoppa Italia yang dimainkan di Arab Saudi. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Stefano Sensi selangkah lagi menuju Leicester City. Yang belum ada hanyalah kesepakatan pasti antara Inter dan Leicester untuk menyelesaikan transfernya. Panggilan dari pelatih Leicester, Maresca sangat menentukan. Dia menjelaskan kepada Sensi keinginan untuk menjadikannya pilar klub selama beberapa bulan ke depan, dan bulan-bulan berikutnya. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Piero Zielinski kian ke arah Nerazzurri. Nerazzurri telah mengambil semua langkah yang tepat untuk mendapatkan persetujuan Zielinski dengan status bebas transfer. Nerazzurri diketahui telah mengajukan tawaran 3 tahun ditambah opsi tambahan 1 tahun dengan gaji 4,5 juta euro bersih per musim kepada Zielinski. Zielinski tidak memperbaharui kontraknya dengan Napoli dan dia menegaskan bahwa dia ingin tetap bertahan di Serie A. Oleh karena itu, Marotta merasa di posisi terdepan untuk mendapatkan jasa Zielinski. Bintang Valentin Carboni bersinar semakin terang setiap hari dan pemain asal Argentina itu akan menjadi lawan Inter dengan Monzanya pada hari Minggu nanti. Menurut Corriere dello Sport, Inter memiliki rencana untuk memboyongnya kembali pada akhir musim ini untuk secara bertahap memasukkannya ke lini serang mereka. Carboni Pastaremi akan melengkapi lini serang Inter pada musim 2024-2025 bersama Lautaro, Thuram dan Arnautovic. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Tajon Buchanan telah menyelesaikan masalah birokrasi dan akan kembali berlatih dengan tim hari ini untuk mempersiapkan panggilan pertamanya pada pertandingan melawan Monza minggu ini. Buchanan tiba di Inter untuk memberi Simone Inzaghi opsi tambahan di sayap kanan, tapi dia juga bisa bermain dalam peran second striker. Sky Sport menunjukkan grafik gol, assist, penalti untuk paruh pertama musim Serie A 2023-2024. Lautaro Thuram berada di peringkat pertama dan kedua, ini membuktikan kerja hebat yang dilakukan keduanya di paruh pertama musim ini dan pemahaman sempurna yang mereka capai di lapangan.
Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pelatih Simone Inzaghi dapat merencanakan pertandingan berikutnya antara Serie A dan Supercoppa Italia sebaik mungkin, dengan rotasi ditargetkan untuk mengoptimalkan energi. Sementara itu, Di Marco akan kembali dimainkan dari awal pada pertandingan melawan Monza minggu ini. Ricky Buscaglia kepada news.supercomese.it mengatakan, pertarungan antara Inter dan Juventus untuk Scudetto musim ini merupakan duel yang indah, bahkan secara psikologis. Banyak hal akan bergantung pada jalur Inter di Liga Champions yang musim ini memiliki kekuatan untuk melangkah jauh. Juventus telah memperoleh kekuatan mental yang sulit untuk dihilangkan, dan jika mereka tetap terikat dengan Nerazzurri pada bulan Maret, kita akan melihat sprint yang menggembirakan. Dilansir FC Internews, dalam beberapa hari yang dihabiskan di Pinetina sebagai pemain baru Inter, Tajon Buchanan berhasil memukau pelatih Simone Inzaghi dan staf teknisnya dalam hal fisik. Buchanan terbukti sejalan dengan skuad terbaik Simone Inzaghi dalam tes atletik yang dilakukan di Appiano Gentile yang merupakan pusat olahraga untuk tingkat kekuatan, tenaga dan daya ledak. Corriere dello Sport melaporkan bahwa dalam 10 hari terakhir di bulan Januari ini akan menjadi penentu masa depan Alexis Sanchez di Inter. Alexis Sanchez tidak ingin meninggalkan Inter, namun jika tawaran yang semakin menarik datang dari Arab, dipercaya bisa membuatnya ragu untuk bertahan, terutama jika pelatih Simone Inzaghi jarang menurunkannya di Supercoppa Italia. Oleh karena itu, sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Alexis Sanchez, Inter harus mengambil tindakan pencegahan dengan mengidentifikasi profil yang cocok untuk menggantikannya di skuad, yang jelas dengan ekonomi yang tidak akan tinggi. Dilansir FC Internews, Ternana tidak mengalihkan fokusnya dari kandang Nerazzurri, mereka kini mengincar striker muda Inter asal Polandia, Jan Zuberek. Menurut Gianluca Di Marzio, kesepakatan antara Ternana dan Inter untuk Zuberek seharusnya sudah tercapai, kini yang hilang hanyalah tanda tangan dan status resmi. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Leicester City menginginkan gelandang Inter, Stefano Sensi. Namun sampai saat ini, belum ada kontak resmi antara kedua klub. Nerazzurri dikabarkan hanya meminta 2 juta euro untuk Sensi yang kontraknya akan berakhir pada akhir Juni nanti. Sensi akan menjadi pemain kedua yang akan pergi dari Inter setelah Agoume, keduanya adalah gelandang. Ide Nerazzurri bukanlah untuk mendatangkan pengganti mereka, tetapi mereka berencana mendatangkan striker baru. Marotta dan Ausilio siap memanfaatkan peluang jika ada, tetapi bukan Martial yang kini dekat dengan Fenerbahce. Dilansir FC Internews, Francesco Acerbi mengatakan, Aslani menyebalkan di lini tengah. Dia adalah pemain yang luar biasa, dia harus meningkatkan inderanya, dia tahu bahwa dia harus berkembang, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Dia harus melanjutkan karirnya karena dia punya potensi penting, tapi semua itu tergantung pada dirinya sendiri. Biagio Antonacci kepada Agi.it berbicara tentang tim favoritnya, Inter dengan mengatakan, Inter kuat, mereka tidak takut kalah dan menang, mereka menang bahkan ketika mereka kesulitan, mereka memiliki pemain yang luar biasa bernama Lautaro Martinez, yang mengingatkan saya pada Messi pertama ketika dia melakukan hal-hal luar biasa di Barcelona. Lalu ada Thuram yang menggantikan Lukaku. Kemudian ada Barella. Saya ingin dia tetap berada dalam sejarah Inter. Bagi saya, Barella adalah yang terbaik di Serie A maupun di Eropa. Awalnya saya khawatir dengan Simone Inzaghi, tapi kemudian dia berhasil meyakinkan semua orang. Enzo Raiola kepada DAZN mengatakan, mantan striker Inter, Andrea Pinamonti yang kini bermain di Sassuolo adalah salah satu pesepak bola yang diremehkan. Jika kita melihat statistik,
Di antara mereka yang lahir pada tahun 1999, dialah yang paling banyak mencetak gol di Serie A. Namun, kita tidak pernah membicarakannya. Dino Zoff kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, favorit Scudetto di atas kertas adalah Inter. Namun, unggul 2 poin dari Juve tidak berarti banyak karena masih ada separuh musim yang harus dimainkan. Allegri adalah pelatih kelas 1 dan dia bisa membuat perbedaan di sisa musim ini. Franco Calcio kepada La Gazzetta dello Sport berbicara tentang perburuan Scudetto antara Inter dan Juventus dengan mengatakan, Inter punya sesuatu yang lebih dalam hal skuad. Namun Juve unggul dari kesegaran para pemain mudanya, semangat tim yang dibangun Allegri adalah senjata tambahan dan bisa tetap demikian hingga akhir musim. BP Bergomi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Juventus adalah favorit untuk Scudetto. Bukan karena tahayul, namun berdasarkan fakta nyata. Juve tidak memiliki komitmen Eropa dan memiliki 5 penyerang yang tidak dimiliki tim lain. Tim asuhan Allegri memiliki ketangguhan mental yang dapat membuat mereka melangkah jauh. Bulan depan akan menjadi penentu, dan saya tidak melihat Nerazzurri lebih unggul dibandingkan Juventus. Luca Marchegiani kepada Sky Sport mengatakan, Nerazzurri menang dengan sedikit keberuntungan pada saat mereka membutuhkannya. Pada pertandingan melawan Hellas Verona, saya mengharapkan gol kedua, tetapi pertandingan menjadi rumit, namun mereka memenangkan pertandingan tersebut lebih karena keberuntungan dan mentalitas.